Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi lailatul qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, keridhaan pada hari yang luar biasa ini di bulan suci Ramadan. Salawat bersasalam selalu tersanjung ke junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita tetap yakin dan istiqomah menjadi umat beliau dan berharap mendapatkan syafaat daripada beliau di yaumil qiyamah. Saudara-saudara jamaah YouTube Merege rahimakumullah. Kami doakan sehat selalu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah turunnya ayat Al-Quran yang pertama di Gua Hira. Al-Quran diturunkan dalam dua fase. Fase pertama, pada malam Lailatul Qadar, Allah menurunkan Al-Quran lengkap secara keseluruhan dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia. Tahap kedua atau fase kedua, diturunkannya Al-Quran secara bertahap dari langit dunia kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun secara bertahap. Dalam proses turunnya ayat Al-Quran itu ada beberapa kisah dan cerita berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim, Aisyah berkata bahwasanya awal mula sejarah turunnya ayat Al-Quran di Gua Hira diturunkan oleh malaikat Jibril. Rasulullah menerima wahyu pertamanya di Gua Hira. Dari situlah diawali dengan yang namanya ru'yah as-sadiqah. Ru'yah as-sadiqah artinya mimpi yang benar. Rasulullah diberikan mimpi oleh Allah bahwasanya nanti ada satu masa akan diturunkannya ayat suci Al-Quran kepada beliau. Ru'yah as-sadiqah atau mimpi yang benar inilah yang datang kepada Rasulullah, sehingga sesudah mimpi itu beliau lebih senang untuk menyendiri. Akhirnya beliau datang ke Gua Hira untuk berdiam beberapa hari di Gua Hira. Beribadah, berdiam bukan hanya berdiam diri, tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari-hari tertentu itulah datang wahyu. Sesudah beberapa hari di Gua Hira beribadah, Rasulullah akhirnya kebenaran yang ditunggu datang. Malaikat datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendekati beliau dan sembari mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ana ummi, saya tidak bisa membaca," kata Rasulullah. Diulangi lagi oleh malaikat, "Iqra ya Muhammad." Didekati oleh malaikat, sembari dekat Rasulullah merasa kesulitan, ada kesusahan untuk bernafas, tapi dipaksa untuk membaca. Rasulullah menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Diperjelas lagi sampai 3 kali, "Iqra ya Muhammad." Dijawab oleh Rasulullah untuk yang ketiga kalinya, "Saya tidak bisa membaca wahai malaikat." Akhirnya sesudah 3 kali, turunlah ayat pertama di Gua Hira itu, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Ayat itulah yang diturunkan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, yang artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Baca di sini bukan baca dalam arti yang sempit, tapi baca di sini dalam arti yang luas. Berfikirlah. Kita disuruh berfikir oleh Allah. Maka dari itu, ayat pertama yang diturunkan perintah untuk berfikir tentang keagungan Allah, keesaan Allah, dan keluarbiasaan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Agar apa? Agar yakin akidah ini kuat, tauhid ini mantap,
dan syukur kita tetap syukur dengan syukur yang paling luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, yaitu Tuhan yang telah menciptakan kita dari segumpal darah. Dialah proses penciptaan kita dari segumpal darah itu. Maka dari itu, syukur tidak lain tidak bukan adalah kata yang pertama keluar sesudah kita yakini kita dicipta oleh Allah dari segumpal darah. Dia jugalah Allah yang telah mengajarkan kita dengan pena, yang telah memberitahu kita manusia yang tidak tahu apa-apa sehingga kita tahu. Jadi proses pembelajaran kita pertama ini tidak lain dan tidak bukan ilmunya dari Allah melalui ayat yang pertama turun di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan untuk kita semua, wabil khusus kepada jamaah YouTube Merege, sehingga kita dapat pembelajaran dan rasa syukur yang paling luar biasa untuk kita tafakuri, kita tadaburi, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah dan umat Muhammad yang ikhlas dan dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.